Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan dengan penuh keistimewaan di hari-harinya. Apalagi bulan Ramadan juga merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk menghapus dosa dan menambah amalan. Tidak terkecuali amalan sunnah saat bulan Ramadan. Amalan sunnah menurut Rasulullah SAW sesuai dengan ajaran Islam telah diungkapkan melalui sabdanya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu pada bulan lainnya." 1. Membaca Al-Quran. Amalan sunnah saat bulan Ramadan yang pertama adalah membaca Al-Quran. Amalan ini dikategorikan sebagai amalan khusus karena bisa langsung digabungkan dengan amalan puasa, sehingga seakan-akan jika seseorang berpuasa namun tidak memfokuskan diri dalam membaca ayat suci Al-Quran, dia seperti orang yang sedang makan hanya untuk bertahan hidup, bukan makan sambil menikmati hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. 2. Berbuka puasa dengan makanan manis. Disunahkan ketika berbuka puasa dengan makanan-makanan yang manis, air hangat dan susu. Imam Ali bin Abi Thalib menyukai berbuka puasa dengan minuman susu. Imam Ja'far As-Siddiq berkata bahwa Rasulullah SAW apabila berbuka puasa, biasanya beliau memulai dengan memakan yang manis-manis. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan memakan gula atau kurma. Bahkan bila semua itu tidak ada, maka beliau berbuka puasa dengan meminum air hangat. Disunahkan juga mendahulukan sholat maghrib sebelum berbuka puasa, kecuali apabila ada orang yang menunggu makan bersama. 3. Sodakoh. Amalan sunnah saat bulan Ramadan yang bisa dilakukan adalah bersodakoh. Sodakoh merupakan memberikan sesuatu kepada orang lain secara sukarela dengan hati ikhlas tanpa dibatasi oleh jumlah dan waktu. Sodakoh juga termasuk ke dalam amalan sunnah yang tidak hanya dikerjakan pada saat bulan Ramadan, namun di hari-hari biasa juga. Namun, sodakoh pada bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri sesuai dengan hadis para sahabat Nabi. Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa mengeluarkan sedekah kepada orang miskin, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menyediakan balasannya untuknya berupa kebebasan, sebagaimana bebasnya Nabi Ismail alaihissalam dari penyembelihan. Imam Ja'far Shadiq berkata, barang siapa yang mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan, niscaya Allah hindarkan 70 macam bencana darinya. 4. Memberi makan orang untuk berbuka puasa. Setiap orang muslim yang berpuasa, maka ketika azan maghrib berkumandang, selesailah puasanya dan bersegeralah berbuka puasa. Berbuka puasa terkadang tidak dilakukan oleh semua orang. Untuk itu Islam mengajarkan agar memberi makan orang untuk berpuasa. Hadis dari Imam Muhammad Al-Baqir berkata, memberi makan orang berpuasa kepada orang yang sedang berpuasa lebih aku sukai daripada membebaskan ini dan itu seperti dibebaskannya Nabi Ismail dari penyembelihan ayahnya Nabi Ibrahim. 5. Makan sahur. Amalan makan saat sahur termasuk dalam amalan di bulan Ramadan yang disunahkan dan telah diriwayatkan dalam suatu hadis.
maka sahurlah meskipun hanya dengan segelas air, sebab Allah menyampaikan salam kepada orang-orang yang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sebiji kurma. Selain itu, sebagai umat muslim dianjurkan untuk tolong-menolong dengan orang yang sedang menjalankan puasa dalam hal sahur sesuai dengan ajaran Islam. Didukung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolong menolonglah kalian bersama dengan orang-orang yang berpuasa dalam hal makan sahur dan menunaikan qiyamul lail. Selain itu, ketika umat muslim menjalankan makan sahur, maka Allah beserta para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur dan mohon ampun pada bulan Ramadan. Sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang memohon ampun dan orang-orang yang makan sahur. Karena itu, makan sahurlah kalian walau hanya sebatas seteguk air. Tujuan dari makan sahur ini adalah untuk melaksanakan amalan sunnah saat Ramadan dan untuk memperoleh tenaga yang digunakan pada beraktivitas dalam kondisi tubuh sedang menjalankan puasa. 6. Salat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan, yang juga termasuk amalan sunnah saat bulan Ramadan. Salat tarawih ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Berikut hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mempardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan sholat di malam harinya. Karena itu, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di malam harinya karena iman dan mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah dosanya sebagaimana pada hari ia dilahirkan oleh ibunya. Jika sholat tarawih akan berakhir, maka sholat witir bisa disegerakan dilaksanakan. Sholat witir hukumnya sunnah dan dikerjakan dengan rakaat ganjil. Dalam sebuah hadis dinyatakan, hai para pencinta Al-Quran, kerjakan sholat witir karena Allah itu tunggal, dia suka bilangan yang witir atau ganjil. 7. I'tikaf di masjid atau musola. Istilah i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. I'tikaf akan mendapatkan keistimewaan juga pada bulan Ramadan bila dilaksanakan. Apabila ketika bulan Ramadan tiba, i'tikaf merupakan amalan sunnah yang juga dianjurkan dan telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari mengungkapkan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan i'tikaf dalam setiap bulan Ramadan sebanyak 10 hari. Ketika pada tahun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut ruhnya, yakni tahun wafatnya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan i'tikaf sebanyak 20 hari. 8. Membaca surat Al-Qadar. Dan disunahkan dalam bulan Ramadan untuk membaca surat Al-Qadar pada saat berbuka dan waktu sahur. Diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Siddiq, orang yang mengamalkannya diberi ganjaran sebagaimana orang yang telah menyumbangkan darahnya di jalan Allah. Selama bangun untuk makan sahur, di samping membaca zikir-zikir dan doa-doa yang khusus dipanjatkan pada bulan Ramadan, maka disunahkan juga untuk membaca surat Al-Qadar. Tujuan dari makan sahur ini adalah untuk melaksanakan amalan sunnah saat Ramadan dan untuk memperoleh tenaga yang digunakan aktivitas ketika menjalankan puasa. 9. Melaksanakan ibadah umroh. Bulan Ramadan adalah bulan dengan penuh kemuliaan di dalamnya. Amalan sunnah saat bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah umroh. Dengan melaksanakan amalan ini, maka pahala yang didapatkan akan sama dengan pahala dari yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat melaksanakan ibadah haji. 10. Istighfar. Keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah diampuninya dosa kaum muslimin. Langkah yang dilakukan untuk menghapus dosa di masa lalu yaitu istighfar sebanyak mungkin, agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal pada waktu bulan Ramadan. Istighfar juga termasuk amalan sunnah. Sahabat yang beriman, itulah diantaranya 10 amalan sunnah yang sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berpuasa di bulan Ramadan.
Semoga kita juga sebagai umatnya bisa melakukan hal yang sama dan semoga kita semua diteguhkan iman oleh Allah agar bisa melakukan amalan sunnah di bulan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.